Cara mengetahui apakah kamu pintar, 10 tanda kamu tidak secerdas yang kamu pikirkan. Kata pintar paling sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki atau menunjukkan kecerdasan yang cerdas. Dan tentu saja kita semua ingin dianggap sebagai orang pintar. Namun, jika kamu menunjukkan tanda-tanda berikut, kamu mungkin tidak sepandai yang kamu pikirkan. Tetapi jangan khawatir, bahkan jika beberapa sifat berikut berlaku untuk kamu, hanya dengan menyadari kelemahan kamu, setidaknya kamu dapat meningkatkan diri sendiri. Nomor 1, kamu berbicara lebih banyak daripada mendengarkan. Apakah kamu pendengar yang aktif, atau pengoceh yang tak ada habisnya? Jawabannya mengatakan tentang seberapa pintar kamu sebenarnya. Jika kamu selalu hanya berbicara tentang masalah dan kesuksesan kamu sendiri, yang akan dilakukan orang lain akhirnya berhenti datang kepada kamu untuk berbicara tentang apapun. Jika kamu ingin didengarkan di kemudian hari, beri orang lain kesempatan untuk berbicara dan didengarkan. Serta perluas lingkup pengaruh kamu dan belajar dari mereka yang memiliki perspektif dan pengalaman berbeda. Nomor 2, kamu selalu benar. Meskipun mungkin sulit bagi kamu untuk menerimanya, saya benci untuk mengatakannya kepada kamu, bahwa kamu tidak selalu benar. Sebenarnya kamu selalu dapat menemukan seseorang yang memiliki wawasan lebih dalam tentang subjek tertentu daripada kamu. Cara terbaik untuk menghadapi krisis eksistensial ini adalah menerima fakta, dan menggunakannya untuk meningkatkan kecerdasan kamu. Jadi, berhentilah berpura-pura kamu tahu segalanya dan rendah hati selalu kepada orang lain. Nomor 3, kamu hanya memamerkan kebaikan. Ketika bertemu orang baru atau orang penting, selalu baik untuk mengedepankan yang terbaik. Namun, jika kamu menyembunyikan kepribadian kamu yang sebenarnya, atau lebih buruk lagi, kamu berbohong hanya untuk menciptakan kesan yang lebih baik, maka kamu pasti tidak melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Orang pintar menghargai kebenaran dan tahu lebih baik daripada bersembunyi hanya demi untuk diterima. Daripada hanya menunjukkan sisi baik Anda, tetaplah jujur kepada diri kamu sendiri dan orang lain. Nomor 4, kamu selalu dalam konflik. Apakah kamu menemukan diri kamu dalam perdebatan terus-menerus? Apakah lebih penting bagi kamu untuk menjadi benar daripada menemukan penyelesaian untuk suatu masalah? Jika demikian, kemungkinan besar kamu yang menyebabkan konflik, atau kamu telah membuatnya lebih buruk dengan menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api. Orang pintar melakukan yang terbaik untuk mengakhiri konflik, atau mereka tidak terlibat ketika tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi cobalah untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Kamu dapat memanfaatkan semua energi itu dengan cara yang jauh lebih produktif. Nomor 5, kamu takut akan perubahan. Jika pada umumnya kamu menolak ide-ide baru, atau merasa terancam oleh ide baru itu, terutama tanpa memahami tujuan mereka, kecerdasan kamu mungkin tidak dihargai seperti yang kamu inginkan. Orang pintar memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan menentukan masa depan mereka sendiri. Jadi, tetaplah berpikiran terbuka dan jangan takut akan perubahan, belajarlah untuk menerimanya. Nomor 6, kamu mengecilkan hati orang lain. Jika kamu memiliki kecenderungan untuk menyiratkan kepada orang lain bahwa ide atau masalah mereka tidak sepadan dengan waktu kamu, maka kamu benar-benar mengecilkan hati mereka. Orang pintar membantu mendorong orang lain dengan benar-benar memperhatikan. Jadi, berusahalah secara sadar untuk mendengarkan orang lain dan dorong mereka dengan membagikan pengetahuan kamu dan menawarkan nasihat positif. Nomor 7, kamu merasa terancam dengan ketidaksepakatan. Apakah kamu merasa terancam oleh kelompok, individu, atau berita yang membuat kamu tidak percaya diri tentang keyakinan atau pandangan kamu? Apakah kamu suka mereka yang suka setuju dengan kamu dan jarang mencoba menantang kecerdasan kamu? Ini juga dikenal sebagai bentuk bias konfirmasi. Orang pintar bisa mengatasi bias kognitif ini, dan tidak membiarkannya mempengaruhi penilaian mereka. Buka pikiran kamu dan jangan takut untuk mengeksplorasi perspektif lainnya. Nomor 8, kamu lebih suka hiburan lowbrow. Apakah kamu menghabiskan berjam-jam menonton reality show TV? Apakah kamu puas dengan bahan bacaan yang menghibur namun tidak menggugah pikiran?
Jika demikian maka kamu menghalangi jalan untuk memperluas wawasanmu. Orang-orang pintar berkembang dengan membaca buku dan menonton film yang memicu kreativitas mereka dan membuat mereka berpikir dan bertanya. Jadi tantang diri kamu dengan beberapa mata pelajaran yang sulit, atau beberapa jam membaca intelektual. Nomor 9, kamu selalu begitu sibuk. Apakah kamu mendapati dirimu berjuang melawan waktu dan berlarian dari satu tempat ke tempat lainnya? Sesekali serangan kerja yang berlebihan mungkin merupakan aspek kehidupan kita yang tidak dapat dihindari. Tetapi, jika ini adalah tema yang berulang, kamu tidak sepintar yang kamu pikir. Orang pintar tidak pernah terlalu sibuk untuk membuat keputusan yang baik, untuk mendengarkan, atau untuk belajar. Jadi, lebih menekankan pada menjadi efektif, istirahat lebih banyak dan habiskan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Nomor 10, kamu menggunakan kecerdasanmu untuk mengintimidasi orang lain. Apakah kamu senang membuat orang lain merasa bodoh? Jika kamu senang mengintimidasi orang lain dengan kecerdasanmu, kamu benar-benar tampil sebagai keledai sombong memberikan kesan yang sangat berlawanan dari apa yang kamu harapkan. Selain itu, perilaku seperti ini mirip dengan intimidasi. Kerendahan hati adalah jawaban untuk yang satu ini. Menjadi rendah hati tidak hanya membuat kamu besar secara moral, tetapi juga membuat orang lain menghormatimu. Hal-hal yang dapat diambil dari daftar ini cukup mudah. Jika umpan balik dari lingkunganmu berbeda dari citra diri yang telah kamu buat dalam benakmu, itu mungkin hanya pertanda bahwa sudah waktunya untuk mengevaluasi dirimu dan mungkin mulai menerapkan beberapa perubahan. Jadi, seberapa pintar kamu? Bagikan pemikiran jeniusmu di komentar bawah. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, berikan like dan bagikan ke teman-teman kamu, agar kami bisa terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih sudah menonton.